Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, lalu Panji maju ke depan pimpin temannya berdoa. Ya baik, silakan duduk kembali. Masuk semua ini? Masuk. Baik, Pak Guru absen sebelumnya ya. Epi Laila Zulaiha. Hadir. Ismi. Jenia. Lalu Abizar Gipari. Lalu Panji Maulana Rais. Roza Tira Aulia, Tia Nirmala, Wahyu Khotibul Akbar. Baik, jadi masuk semua ya? Iya. Selanjutnya Pak Guru minta pada kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Jadi sebelum Pak Guru masuk ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Daerah tempat tinggal. Ya, daerah tempat tinggal ya. Di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela. Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela. Apakah nama provinsi daerah tempat tinggal kalian? Nusantara. Apakah daerah tempat tinggalmu sekarang masih sama seperti dahulu? Tidak. Iya, tentu setiap tahunnya pasti ada perubahan ya. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi ini? Masih. Baik, untuk membangkitkan semangat kembali, Pak Guru minta 2 kali tepuk pramuka. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke materi, yaitu tentang cerita daerah tempat tinggalku, yaitu khususnya tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara, Pak Guru akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengenal daerah tempat tinggalnya dahulu. Kemudian selanjutnya, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Yang ketiga, setelah di atas berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan sejarah peninggalan masa kerajaan Islam dan kerajaan Hindu-Buddha. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Pak Guru minta untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang beberapa provinsi di Indonesia. Coba sekarang Izam, tunjukkan Pak Guru provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang mana? Ini Pak Guru. Oh ya, benar. Silakan. Selanjutnya Aji, coba tunjukkan Pak Guru provinsi Kalimantan Tengah. Mana posisinya? Oh ya, benar. Selanjutnya Meli, coba tunjukkan Pak Guru provinsi Papua Timur, Irian Jaya. Provinsi paling ujung timur di Indonesia. Ya, yang ini ya. Ini dia. Provinsi Papua Timur Irian Jaya. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Sulawesi Tenggara. Silakan, Erma. Sulawesi yang mana? Ya, benar. Silakan duduk. Selanjutnya terakhir, di mana provinsi tempat tinggal kita? Nusa Tenggara Barat. Coba Yazid maju, tunjukkan Pak Guru di mana provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ini. Ya, benar. Yang ini ya. Ada Pulau Lombok, Sumbawa, Bima, itu adalah bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, apakah kalian pernah mendengar kata sejarah? Pernah. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Cerita masa lalu. Cerita masa lalu. Apakah dahulu tempat tinggal kalian pernah menjadi tempat berkembangnya sejarah kerajaan? Pernah. Mengapa kita perlu menjaga peninggalan sejarah tempat tinggal kita? Supaya kita tahu zaman dahulu. Ya, supaya kita tahu bagaimana kehidupan di masa lalu. Nah, baik anak-anak, untuk pendalaman materi bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah di masa lampau. Jadi Pak Guru minta kalian untuk fokus ke layar, lihat video yang Pak Guru putar. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan setelah kalian menonton video. Ya, silakan. Kita akan belajar kelas 4 bab 5 cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Makanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang, lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru ya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Nah, begitulah perbincangan mereka. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota, kabupaten, maupun provinsi. Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah negara.
Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 zona budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan dia kerajaan bercorak Hindu yang pernah ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Kerajaan Kutai tahun kemunculan 400 Masehi. Pusat kekuasaan di Kalimantan Timur. Nama rajanya Kudunggal, Aswawarman, Mulawarman. Peninggalan sejarahnya prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Palawang. Contoh yang lain yaitu Kerajaan Tarumanegara tahun kemunculan 450 Masehi. Pusat kekuasaan di Bogor, Jawa Barat. Nama raja Purnawarman. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jagung, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Dan masih banyak kerajaan bercorak Hindu yang lain yang ada di Indonesia. Kalian bisa screenshot gambar ini untuk belajar tentunya. Selanjutnya ada kerajaan bercorak Buddha. Contohnya yaitu Kerajaan Sriwijaya tahun kemunculan 600 Masehi. Pusat kekuasaan di Sumatera Selatan. Nama rajanya yaitu Balaputra II dan Sri Sangramangwijaya. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapuk. Selanjutnya ada Kerajaan bercorak Islam. Nama kerajaan Aceh tahun kemunculan 1514. Pusat kekuasaan di Nangro Aceh Darussalam. Nama rajanya yaitu Ali Muhayyad Salahuddin dan masih banyak yang lain. Peninggalan sejarahnya ada Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Dan tentunya masih ada kerajaan bercorak Islam yang sangat banyak. Contohnya ada Demak, Banten, dan lain-lain. Inilah dia contoh peninggalan masa kerajaan Hindu dan Buddha. Contohnya ada candi. Candi adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati. Dan juga ada arca, patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Dan masih ada seni lukis, karya sastra, bahasa tulisan, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini adalah peninggalan masa kerajaan Islam. Ada masjid, batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, dan lain-lain. Gimana? Videonya jelas? Ya, dari video tadi itu, apakah daerah tempat tinggal kalian saat ini mempunyai cerita? Ya. Terus, atau pernahkah kalian mendengar cerita daerah tempat tinggal kalian dari kakek, nenek, atau orang tua kalian? Pernah. Pernah ya? Ya, baik. Jadi sekarang Pak Guru akan menjelaskan dari isi video tadi yang kalian tonton, yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Islam itu masuk di Indonesia. Yang pertama yaitu kekuatan kerajaan Hindu Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya mulai melemah. Kemudian yang kedua, kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Hindu Buddha mulai melepaskan diri dari kerajaan-kerajaan yang memeluk agama Islam, ya. Kemudian selanjutnya, kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan yang bercorak Hindu ini ada beberapa. Yang pertama adalah
Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar 400 Masehi. Pusat kekuasaannya di Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan tadi ya, di Pulau Kalimantan yang kalian tunjuk di peta. Rajanya adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Adapun jenis peninggalannya yaitu berupa prasasti atau stupa berbentuk tugu. Batu bertuliskan huruf Palapa. Kemudian yang kedua yaitu ada Tarumanegara yang berdiri sekitar 450 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ada Kalingga. Ya, kerajaan Kalingga itu berdiri sekitar 674 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah. Rajanya bernama Ratu Sima. Peninggalannya prasasti Tukmas. Kemudian selanjutnya ada Mataram Hindu. Yang berdiri sekitar 730 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah. Rajanya adalah Sanjaya. Peninggalannya itu kompleks Candi Prambanan. Nah, nanti kalau misalnya kalian melanjutkan studi atau melanjutkan sekolah, mengambil jurusan IPS, nanti pasti ada study tour. Study tour ke peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satunya di sini yaitu Candi Prambanan ya. Selanjutnya adalah Kediri. Berdiri sekitar 1117 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Timur. Singosari yang berdiri sekitar 1222 Masehi. Pusat kekuasaannya di Jawa Timur. Rajanya adalah Ken Arok dan Kertanegara. Kemudian selanjutnya yaitu Majapahit. Majapahit berdiri sekitar 1292 Masehi. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur. Rajanya adalah Raden Wijaya, Jaya Negara. Kemudian selanjutnya yaitu kerajaan yang bercorak Buddha, yaitu Sriwijaya. Ya, sekitar 600 Masehi berdirinya. Kemudian pusat kekuasaannya ada di Sumatera Selatan. Rajanya adalah Bala Putra Dewa. Kerajaan yang bercorak Islam. Yang bercorak Islam ini ada yang pertama itu adalah Samudra Pasai, Aceh, yang ada di Aceh, kemudian Demak, Banten, Ternate, Tidore, dan Goa. Adapun peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, apa saja itu? Yang pertama ada candi, ada arca, seni ukir, karya sastra, dan bahasa dan tulisan. Apa saja peninggalan-peninggalan masa kerajaan Islam? Yang pertama itu ada masjid. Masjid ini tentu adalah tempat ibadah ya, umat Islam. Kemudian ada batu nisan, seni pertunjukan. Selanjutnya yang keempat karya sastra. Yang kelima kaligrafi. Kemudian keraton, dan yang terakhir seni ukir. Nah, sekarang anak-anak sekalian, dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, ada tugas kelompok yang Pak Guru bagikan. Ya. Ini ada tugas kelompok, silahkan dikerjakan. Silahkan ditulis nama temannya. Cari nanti materinya di sini ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kemudian kelompok terakhir kelompok 5. Nah, Pak Guru jelaskan dulu sedikit bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Ya, ada beberapa pertanyaan di sana itu peninggalan kerajaan Islam dan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di LKPD-nya di sana sudah ada gambar seperti di layar, akan digunting. Kemudian ditempel ya. Tempel sesuai dengan jenis peninggalan ya. Misalnya kerajaan Islam. Peninggalannya apa? Ditempel, kasih nama, kemudian diterangkan. Jadi Pak Guru harapkan semuanya harus kerja sama. Silakan. Diperhatikan sekali. Yang kerajaan Islam seperti yang Pak Guru jelaskan tadi itu apa-apa saja. Yang pertama adalah peninggalan kerajaan Islam. Apa saja itu? Nah, cari dia di sini. Kemudian tempel, kasih nama, kasih keterangan. Di sini kan. Ini. Silakan didiskusikan, tempel gambar sesuai dengan peninggalan sejarah ya. Silakan yang sudah jadi kelompok 5 dulu maju presentasikan hasilnya. Silakan didengar yang lain. Dibawa LKPD-nya, semua. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan sambil diperhatikan temannya ya. Satu, masjid salah satu peninggalan seorang Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kaligraf sesuatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Penggalan kaligraf pada masa Islam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. 3. Keraton, tempat kediaman raja, segenap keluarga dan juga berfungsi sebagai kelihatan pemerintah. 4. Bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkan jenazah seorang. Seni pertunjukan. Yang lain silakan didengarkan temannya. Didudukkan ulama dahulu sebagai media untuk menyampaikan agama Islam seperti wayang, seni, tari, dan musik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mari wabarakatuh. RKPD-nya dikumpulkan. Waalaikumsalam. Selanjutnya ya kelompok 1 silakan. Semuanya dibawa. Pak Guru periksa juga nantikan. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan masa kerajaan Islam. Masjid salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarganya dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintah. 3. Kaligrafi adalah sesuatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. 4. Seni pertunjukan, seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. 5. Batu nisan, bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. Baik, silakan ditanggapi kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan. Mari. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Batu nisan, bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seorang. 3. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa Islam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. 4. Seni pertunjukan, seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. 5. Keraton, tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan masa kerajaan Islam. 1. Masjid, salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Batu nisan, bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkan jenazah seorang. 3. Kaligrafi adalah suatu seni menulis
Gimana? Ada tanggapan? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali, mari. Terakhir, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarganya dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Ya, baik. Ada tanggapan dari kelompok 4 terakhir? Tidak ada, ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4, luar biasa. Mari. Baik, Pak Guru akan evaluasi dari hasil diskusi dan kita simpulkan. Jadi rata-rata pemahaman kalian sudah luar biasa sekali. Tapi ada beberapa kelompok yang Pak Guru lihat salah tempel gambar. Keterangan sih sudah benar, tetapi salah tempel gambar. Ya, nah, gambar keraton ketukar. Nah, ini tapi kekeliruan kecil, tapi nggak apa-apa, pemahaman kalian sudah luar biasa. Ya, selanjutnya Pak Guru akan memberikan LKPD secara individu, tapi ini nanti dikerjakan di rumah ya. Ini adalah PR. Ini PR kalian. Silakan untuk penguatan materi dikerjakan di rumah. Ini besok dikumpulkan ya. Ini silakan dikerjakan di rumah. Buka kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Silakan dibuka buku paketnya juga di rumah. Baik, diperhatikan dulu. Jadi PR ini, tuliskan informasi kerajaan yang bercorak Hindu yang kamu peroleh dari buku atau sumber lainnya pada diagram berikut. Ini diisi di rumah. Kemudian ada soal kedua, yaitu tinggal dicentang saja salah atau benar. Misalnya, Raja Purnawarman adalah raja dari kerajaan Singasari. Kalau dia benar, tinggal centang benar. Kalau salah, centang salah. Paham kira-kira? Ya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru minta kepada kita semua untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Pak Guru bisa simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu kerajaan yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya. Yakni apa saja? Ada Hindu, Buddha, dan Islam yang dibawa oleh para pedagang asing. Adapun peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha apa saja? Candi, terus arca, selanjutnya seni ukir, terus karya sastra, dan terakhir nah kemudian peninggalan masa kerajaan Islam apa saja? Terus ya. Dan seni ukir. Baik. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Berita tentang daerahku. Ya. Apakah kegiatan hari ini menarik? Menarik. Hal apa yang paling disenangi dari kegiatan ini? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Terus apa lagi? Nonton video. Nonton video. Apa lagi? Belajar menggunakan PowerPoint. Iya, belajar menggunakan PowerPoint. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi PR-nya silakan dikerjakan di rumah. Kemudian materi berikutnya Pak Guru kita akan mempelajari yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Ini materi kita minggu depan. Silahkan sambil dikumpulkan PR yang Pak Guru bagikan tadi. Jadi pembelajaran kita Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.